最好在我耐心耗光前。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Baldur's The Haven episode 179 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pose rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Kanjeng Cailin masih mencemaskan Xiaoyan belum kembali dari gerbang batu suci, Xiao lantas bertujuan untuk memanggil tetua Yao Ming untuk menanyakan hal tersebut. Namun belum sempat meninggalkan tempat ini, batu suci menunjukkan sebuah reaksi, seolah-olah membawa jiwa Xiaoyan kembali ke dalam tubuh aslinya, sehingga mereka langsung menanyakan bagaimana kondisinya. Meski Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, akan tetapi dia memiliki sebuah janji untuk menemukan salah satu benda yang hilang untuk membantu Saint Huangquan. Dan ternyata... Menyadari kejadian barusan adalah sebuah petanda dibukanya murka langit mata air kuning, rombongan Xiaoyan pada awalnya berniat memberitahukan hal ini kepada Yao Ming. Namun baru saja melangkahkan kaki, Xiaoyan tanpa sengaja merasakan aura naga kuno berada tidak jauh dari lokasi mereka. Meski Cailin beranggapan aura tersebut pastilah Xian, tapi Xiaoyan menepis anggapan tersebut. Pasalnya setelah Xian melakukan pelatihan tertutup, kemungkinan dia harus menyelesaikan urusan 30 naga. Oleh sebab itu, Xiaoyan mencoba untuk memastikan dugaannya ini terlebih dahulu. Dan benar saja, orang tersebut adalah Komandan Pulau Naga Utara bernama Qin. Dia memiliki tujuan menemui kepala suku Piton Yao Xiaotian. Meski para penjaga menegaskan Yao Xiaotian udah meninggoy dan kepala suku digantikan dengan Yao Ming, bahkan melarang siapapun melewati perbatasan. Hanya saja Komandan Qin tidaklah memperdulikan peringatan. Dia justru melepaskan aura Doki dan meminta para penjaga untuk mengantarkannya menemui Yao Ming. Di sisi lain, menyadari Komandan Qin adalah utusan dari Pulau Naga Utara, bahkan pernah bekerja sama dengan Pulau Naga Barat dan Selatan untuk menyerang Xian, Xiaoyan berniat untuk memeriksanya terlebih dahulu. Apa tujuan mereka datang ke tempat ini? Sementara itu, melihat para bawahan mencemaskan bergantinya posisi kepala suku Piton dapat mempengaruhi sistem perubahan aliansi mereka, Qin lantas meminta para bawahan untuk santuy aja. Pasalnya dengan esensi darah ular langit yang diberikan Raja Naga Utara, Yao Ming pastilah menyetujui rencana mereka. Tapi... Tepat di saat Komandan Qin mengetahui pemuda di hadapannya bukanlah dari suku Piton Tanah, Xiaoyan segera meminta seluruh penjaga meninggalkan tempat ini, serta menanyakan apa status Komandan Qin di Pulau Naga Utara. Meskipun Qin tidaklah ingin menjawab pertanyaan Xiaoyan, bahkan memperingatkannya tidak ikut campur dalam urusannya, hanya saja dikarenakan Qin bersikeras untuk melawan, Xiaoyan tanpa basa-basi langsung memberinya sedikit pelajaran. Tindakan barusan jelas memancing kemarahan Qin, sehingga dia kembali mencoba untuk melakukan perlawanan. Tapi sayangnya Xiaoyan dengan mudah memblokir serangan tersebut dan menyerang seluruh meridian Komandan Qin. Dengan kondisi babak belur serta dia juga tidak berani melanjutkan pertarungan, Komandan Qin akhirnya buka suara. Perang internal klan naga kuno sudah dimulai, bahkan 30 naga bersatu menyerang Pulau Naga Timur. Namun situasi pertempuran berjalan cukup seimbang. Pasalnya Pulau Naga Timur memiliki kaisar naga baru alias Xian. Oleh sebab itu, demi bisa memenangkan pertarungan secepat mungkin, Raja Naga Utara memerintahkan dirinya membawa esensi darah ular langit kuno untuk mengajak kepala suku Piton Tanah bekerja sama.
Perkataan barusan jelas membuat Xiaoyan semakin murka. Pasalnya bagaimana mungkin naga kuno bekerja sama dengan klan ular untuk membuang semua kehormatan klan naga kuno demi kepentingan pribadi. Komandan Qin melanjutkan, 3 Raja Naga telah memimpin pasukan menyerang Pulau Naga Timur. Bahkan klan Ponik Langit juga telah mengirim para ahli kuat untuk mengalahkan Pulau Naga Timur. Oleh sebab itu, menyadari kekuatan Xiaoyan sangat overpower, Qin justru mengajaknya bergabung. Dengan imbalan akan dihormati oleh klan naga kuno primordial. Tawaran ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Xiaoyan. Dia segera memerintahkan para penjaga untuk menahan Komandan Qin di penjara suku Piton Tanah. Tidak berselang lama, meski Cailin menyarankan Xiaoyan pergi membantu Pulau Naga Timur, hanya saja Xiaoyan memintanya tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Pasalnya setelah Xian keluar dari pelatihan tertutup, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Bahkan dengan bantuan para tetua Pulau Naga Timur, mereka mampu menahan serangan 3 Pulau Naga, sehingga Xiaoyan memutuskan untuk mencari bala bantuan. Di sisi lain, setelah tetua Qian Xuan dan tetua Huozan Ranah Banseng menghancurkan pertahanan Pulau Naga Timur, mereka lantas bertujuan untuk menunggu pasukan gabungan Ponik Langit untuk melancarkan aksi penyerangan. Singkat cerita, ketika Yao Ming sedang menerima laporan dari ketiga tetua bahwa mereka telah menjalankan semua perintah darinya, rombongan Xiaoyan telah memasuki ruangan, sehingga Yao Ming segera meminta ketiga tetua untuk melanjutkan tugas mereka. Kehadiran Xiaoyan bisa menyelesaikan ujian batu nisan dengan waktu singkat, jelas mengejutkan Yao Ming. Pasalnya dia membutuhkan waktu selama berbulan-bulan untuk memulihkan diri. Namun hal itu jauh berbeda jika dibandingkan Xiaoyan tanpa luka sedikit pun. Sambil merendahkan dirinya, Xiaoyan mengatakan hal ini cuma sebuah keberuntungan dan bisa menang tipis dari Stein Huan Kuang. Dia juga mendapatkan warisan metode kultivasi murka langit mata air kuning, sehingga dapat membantu Yao Ming berlatih dengan bebas di batu nisan kuno. Dengan wajah murung, Yao Ming menjelaskan, walaupun dia sudah mencapai tahap akhir doseng bintang 2 dan belum lama memenuhi syarat untuk memulai latihan, namun dikarenakan Xiaoyan telah mendapatkan warisan, bahkan memperoleh esensi darah, maka Yao Ming memintanya untuk memberikan esensi darah tersebut kepadanya. Sebelum menyerahkan esensi darah legendaris, Xiaoyan lantas meminta persetujuan Yao Ming untuk membagi esensi darah ini kepada trio seblak. Pasalnya tanpa bantuan mereka, dirinya tidak mungkin selamat dari batu nisan. Yao Ming jelas tidak menolaknya, di mana Xiaoyan telah membuka langit mata air kuning dan esensi darah muncul ke dunia. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera membagi esensi darah tersebut. Di saat kepala suku Piton Tanah memiliki keyakinan bisa mencapai doseng bintang 3 dalam waktu 3 tahun, Xiaoyan lantas mengalihkan pembicaraan. Dia masih ada satu permintaan terakhir, sehingga mereka langsung berbincang empat mata. Sesampainya di ruangan, Xiaoyan lantas bertanya apakah klan naga kuno pernah mengajak beraliansi dengan suku Piton Tanah. Selain Yao Ming membenarkan ucapan Xiaoyan, dan hal itu dibawa ke kepemimpinan Yao Xiaotian, Pulau Naga Utara akan mengirim utusan untuk memastikan perjanjiannya. Terlebih lagi dengan kekuatan naga kuno primordial, Yao Ming berniat untuk menyetujui kerjasama tersebut. Namun dia masihlah penasaran, kenapa Xiaoyan tiba-tiba menanyakan hal itu. Xiaoyan menegaskan dia baru saja bertemu dengan utusan Naga Utara di wilayah Jurang Bumi, serta langsung menangkap rombongan Komandan Qin. Xiaoyan melanjutkan, Pulau Naga Timur telah melahirkan Kaisar Naga baru. Dia juga akan memimpin klan naga kuno mencapai kejayaan. Namun tanpa terduga, 3 Pulau Naga berencana membentuk aliansi untuk mengkhianati Kaisar Naga dan membuang kehormatan klan naga kuno demi keuntungan pribadi. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan musuh bebuyutan klan Ponik Iblis Surgawi. Perkataan ini jelas menarik perhatian Yao Ming. Dia juga pernah berada di posisi klan Naga Timur, bahkan mengalami konflik internal seperti ini. Namun Yao Ming terlihat bingung kenapa Xiaoyan ingin mencampuri urusan tersebut. Xiaoyan menjelaskan, dia sudah berteman sejak lama dengan Kaisar Naga Timur, bahkan menjadi sahabat hidup semati untuk saling melindungi, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Oleh sebab itu, Xiaoyan memohon kepada Yao Ming tidak ikut campur dalam urusan tersebut.
Melihat sifat pertemanan Xiaoyan begitu kuat, Yao Ming lantas bersedia mengerahkan seluruh pasukan suku Piton Tanah Sembilan Raka untuk membantu Pulau Naga Timur. Ucapan ini jelas mengejutkan Xiaoyan. Dia segera memutuskan untuk melakukan pergerakan setelah klan Ponik Iblis Surgawi menuju Pulau Naga. Tapi sebelum itu, Xiaoyan meminta izin kepada Yao Ming untuk meminjam kolam mata air kuning. Singkat cerita, setelah mengantarkan Cailin ke kolam mata air kuning, serta menyadari pelatihan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hawa dingin dasar kolam sangat berbahaya, Xiaoyan lantas memperingatkan Cailin untuk selalu berhati-hati. Meskipun Cailin mengatakan hal ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelesaikan evolusi Piton Langit 7 warna, namun Xiaoyan segera memberikan pil pemulihan Bodhisattva kelas 9. Pil ini bisa meningkatkan peluang menerobos Banseng ketika Cailin dalam terdesak. 我该走了。 Melihat kepergian Cailin, Xiaoyan bilang jika latihannya berlangsung lama, serta dia juga haruslah menyelesaikan urusan penting. Xiaoyan berniat meminta bantuan Yao Ming untuk mengirim pasukan berjaga di tempat ini. Namun Cailin mempercayakan urusan Xian kepadanya, dan menegaskan bahwa nyawa Xiaoyan hanya miliknya seorang diri. Waduh. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Balted Surk The Haven episode 179-nya. Gimana guys menurut pendapat kalian? Bener-bener mirip banget ya kan sama spoiler yang udah Mimin buatkan. Dan jika kalian masih penasaran sama kelanjutan episode selanjutnya, bisa langsung cek spoiler di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain juga tombol loncengnya. Di sini Abang Frank undur diri, mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt